Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah konsentrasi manajemen SDM. Hari ini kita akan membahas tentang placement, orientation, and separation. Placement itu penempatan, orientation itu pengenalan, dan separation itu pemisahan atau pemberhentian ya. Jadi ini adalah kelanjutan dari materi sebelumnya itu tentang rekrutmen dan selection. Jadi setelah pegawai itu direkrut dan diseleksi, maka dia akan ditempatkan dan ada acara perkenalan dan nanti terakhir di masa akhir pegawai itu dia harus ada separation ya atau pemberhentian. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Apa itu placement? Placement itu adalah proses untuk menugaskan atau assigning a specific job to each of the selected candidate. Jadi memberikan tugas pekerjaan yang spesifik kepada setiap kandidat. It involved assigning a specific rank and responsibility to an individual. Ini melibatkan penugasan khusus ya, sesuai dengan ranking atau peringkatnya dan tanggung jawab pada setiap individu. Jadi ini mencocokkan ya, matching the requirement, kebutuhan dari pekerjaan dengan kualifikasi dari kandidat. Jadi sesuai dengan kualifikasi kandidatnya apa, kebutuhan pekerjaannya apa, maka penempatannya sesuai dengan itu. Nah, penugasan pekerjaan itu kepada karyawan itu bisa terkait dengan pekerjaan yang baru ya, atau pekerjaan yang berbeda. Jadi bisa jadi bukan hanya untuk karyawan baru ya, bisa juga untuk karyawan lama yang ditempatkan di tempat yang baru gitu. Jadi itu placement juga namanya. Ya, jadi dia dapat tugas baru di tempat kerja yang baru walaupun dia karyawan lama sebenarnya. Jadi dia bisa punya dua dua peruntukan placement ini. Bisa untuk karyawan lama yang ditempatkan di tempat yang baru atau karyawan baru yang memang baru mulai bekerja maka dia ditempatkan di satu pekerjaan. Nah, jadi di bagian akhir ini dijelaskan ya. Jadi placement may include initial assignment of job to new employee on transfer, promotion, or demotion of the present employees. Jadi penempatan itu termasuk penugasan pekerjaan kepada karyawan baru atau transfer yang tadi karyawan lama yang dipindahkan ke tempat yang baru, promosi ya. Jadi ada karyawan yang mungkin dipromosikan jabatannya atau lawannya promosi yaitu demosi ya. Jadi diturunkan jabatannya ke tempat yang di bawahnya levelnya. Nah, ini jadi penempatan itu bisa berbagai jenis ya. Jadi bukan hanya untuk karyawan baru saja tapi juga untuk karyawan lama. Oke, kita lanjutkan lagi. Apa sih keuntungan dari penempatan yang tepat ya? Yang pertama mengurangi reduce labor turnover rate. Jadi mengurangi turnover pekerja ya. Jadi turnover itu tingkat keluar masuknya pekerja ya. Karena kalau orang ditempatkan di tempat kerja yang tepat, dia akan kemungkinan lebih betah gitu dibandingkan dengan ketika karyawan ditempatkan di tempat kerja yang tidak sesuai dengan dirinya gitu ya. Itu kemungkinan akan meningkatkan turnover, jadi banyak yang keluar. Nah, kalau penempatan kerjanya tepat, maka kemungkinannya akan lebih kecil. Lalu yang kedua, reduce absenteeism rate, mengurangi tingkat ketidakhadiran ya. Ya, absenteeism itu ketidakhadiran. Jadi ketika dia bekerja di tempat yang tepat, dia akan merasa cocok sesuai, tingkat kehadirannya akan tinggi. Berikutnya, increase safety of workers and lower accident, meningkatkan keamanan buat pekerja dan mengurangi kecelakaan. Ya, karena pekerjanya bekerja sesuai dengan kapasitasnya.
Yang keempat, increase morale of worker. Jadi meningkatkan semangat dari pekerja karena mereka bekerja sesuai dengan kemampuan dirinya. Lalu yang terakhir adalah better human relation in the organization. Jadi meningkatkan hubungan antar manusia ya di organisasi atau di perusahaan. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Placement consideration or principle. Jadi ini adalah konsiderasi atau pertimbangan atau prinsip-prinsip dalam penempatan pekerjaan. Yang pertama adalah kebutuhan kerja atau job requirement. Jadi seorang pekerja itu harus ditempatkan sesuai dengan kebutuhan pekerjaannya, baik itu secara fisik atau mental ya, kemampuan fisiknya maupun mental. Kemampuan penglihatan, pendengaran, stres dan lain-lain. Jadi harus sesuai dengan orangnya ya. Kalau pekerjaan yang membutuhkan fisik yang kuat, jadi memang pekerjaannya harus punya fisik yang kuat. Jangan orang yang punya fisik lemah ditempatkan di situ, nanti dia nggak akan kuat ya, nggak akan betah. Yang berikutnya adalah suitable qualification. The job should be offered to only that person who is suitably qualified. Jadi pekerjaan itu hanya diberikan kepada orang yang memang berkualifikasi di situ ya, sesuai dengan kualifikasinya. Overqualified and underqualified person might create problems for the organizer in the long run. Jadi orang yang punya kualifikasi lebih atau kurang itu akan menimbulkan masalah kepada perusahaan in the long run, artinya di masa depan gitu ya, di masa yang akan datang. Jadi yang kelebihan atau overkualifikasi juga tidak bagus ya. Misalnya pekerjaan yang seharusnya bisa diisi oleh lulusan SMA itu diisi oleh lulusan sarjana. Itu di masa yang akan datang itu akan menimbulkan masalah. Karena nanti mungkin akan ada ketidakpuasan ya dari si pekerja karena merasa saya pekerjaannya gajinya tidak sesuai dengan tingkat pendidikan saya misalnya. Apalagi kalau ternyata pekerjaannya diisi oleh yang underqualified, yang di bawah kualifikasinya. Pekerjaan yang harusnya untuk sarjana itu diisi oleh lulusan SMA. Nanti ini akan menimbulkan masalah juga karena bisa jadi kualifikasinya tidak mencukupi ya. Ada keahlian-keahlian yang mungkin dia tidak miliki. Yang berikutnya adequate information to the job incumbent. Jadi pekerja itu harus diberikan informasi yang cukup dan fakta yang berkaitan dengan pekerjaannya. Termasuk di dalamnya adalah kondisi pekerjaan di dalam perusahaan. Jadi informasi ini sangat penting ya untuk para pekerja yang baru ya akan menempati pekerjaan baru. Jadi informasi apa saja yang harus dia ketahui itu harus disampaikan kepada mereka. Yang berikutnya adalah commitment and loyalty. An effort should be made to develop a sense of commitment, loyalty and cooperation in his mind so that he may realize his responsibility better toward the job, the organization and his associate. Jadi komitmen dan loyalitas itu harus dibangun ya, dibangun dalam penempatan pekerjaan ini supaya dia bekerja dengan baik ya. Lalu yang terakhir adalah adanya flexibility. The placement in the initial period may be temporary. Jadi penempatan kerja itu bisa jadi sementara ya. Nah ini harus diberikan pemahaman juga bahwa tidak semua pekerjaan itu permanen. Ada pekerjaan-pekerjaan yang mungkin hanya sementara. Artinya nanti bisa jadi akan ada rotasi di periode tertentu ya. Mereka bisa dipindahkan ke bagian yang lain. Oke. Nah, itu placement tadi ya. Sudah disampaikan penempatan kerja seperti apa. Nah, setelah placement, tahapan berikutnya adalah orientation. Atau ada juga yang menyebutkan istilahnya induction ya. Induction of employees. Jadi setelah pekerja tadi ditempatkan, maka dia mendapatkan orientasi atau induksi ya kalau di istilah yang lain. Apa sih induksi itu? Induction is concerned with introducing or orienting a new employee to the organization. It is the welcoming process to make the new employee feel at home and generate in him a feeling of belongingness to the organization.
Jadi induksi itu adalah berkaitan dengan pengenalan atau orientasi dari karyawan baru ke perusahaan ya. Jadi ini adalah proses sambutan selamat datang kepada karyawan baru supaya mereka merasa diterima ya, diterima seperti layaknya di rumah sendiri dan memiliki rasa memiliki kepada organisasi. The new employee on his joining the organization must be helped to get adjusted and acquainted with the fellow employees and the work environment, rather than leaving him to make his own way through the organization. It is much better to properly and systematically introduce him to the company, its philosophy, its place in the industry and economy, its major policy, and etc. Jadi karyawan baru ketika dia bergabung dalam perusahaan itu harus dibantu ya untuk menyesuaikan diri dan berkenalan dengan karyawan-karyawan yang lain dan juga lingkungan pekerjaannya daripada membiarkan mereka mengenal sendiri perusahaannya gitu. Itu tentu akan merepotkan untuk karyawan baru. Jadi jauh lebih baik apabila mereka dibantu untuk dikenalkan dengan karyawan yang lain dan juga dengan lingkungan perusahaan. Dan ini adalah tugas dari bagian HR ya, Human Resources. Jadi tugas bagian HR selain melakukan rekrutmen dan seleksi, penempatan dan juga adalah orientasi atau induksi ini. Jadi jangan dilepaskan, jangan dibiarkan karyawan baru itu sendirian ya setelah masuk terus ya udah biarin gitu ya. Jangan seperti itu, tapi mereka harus dibimbing, diorientasi, diberikan pengenalan kepada karyawan yang lain dan juga lingkungan kerjanya. Apa sih konten dari program induksi ya? Content of Induction Program. Jadi apa saja yang harus disampaikan di sana di program orientasi atau induksi ini? Ya di sini ada contohnya. Yang pertama adalah sejarah perusahaan ya, visi, misi dan filosofinya. Nah, ini harus tahu karyawan baru karena mereka harus tahu ini perusahaan apa sih gitu. Sejarahnya bagaimana, apa yang mau mereka capai perusahaan itu di visi dan misi akan terlihat. Lalu product and services of the company, produknya apa yang dibuat oleh perusahaan. Company organization structure, jadi struktur organisasi dari perusahaan. Location of department and employee services, lokasi dari departemen-departemen atau bidang-bidangnya yang ada di perusahaan dan tempat untuk karyawan ya di mana saja itu harus ditunjukkan. Lalu employee activities like union, sport dan lain-lain ya. Jadi apa saja aktivitas pekerjaan yang ada di situ. Misalnya seperti union ini serikat pekerja ya. Serikat pekerjanya apa gitu yang ada di situ. Lalu mungkin ada kegiatan aktivitas yang lain yang bisa dilakukan oleh karyawan ya seperti misalnya olahraga bersama dan lainnya. Lalu personal policies and procedure, kebijakan terkait dengan karyawan dan prosedurnya. Ya terkait dengan cuti, terkait dengan absensi, kinerja, penilaian kinerja dan segala macam itu harus disampaikan kepada mereka supaya mereka bisa menyesuaikan diri ya. Lalu standing order, ya order yang ada sekarang seperti apa. Lalu ada rule and regulation, aturan dan ini ya tata tertib ya yang ada di perusahaan seperti apa. Jadi karyawan baru harus tahu supaya mereka tidak melakukan kesalahan ya. Lalu term and condition of services, syarat-syarat ya tentang masa kerja, tentang pekerjaan ya. Aturan-aturan itu harus disampaikan. Lalu grievance prosedur, komplain ya grievance ini. Jadi prosedur untuk melakukan komplain atau memberikan masukan ya, input kepada perusahaan itu seperti apa. Lalu ada safety measure terkait dengan keselamatan kerja, benefit and services for employees ya. Ini terkait dengan tunjangan, lalu fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada karyawan apa saja gitu, fasilitas kesehatan, jaminan sosial dan segala macam.
Lalu ada training, promotion, and transfer facility. Nah, ini pelatihan-pelatihan apa saja yang akan diberikan kepada perusahaan, kepada karyawan ya. Promosi dan juga terkait dengan transfer. Lalu ada career advancement scheme. Jadi skema jenjang karir gitu. Jadi di perusahaan ini jenjang karirnya seperti apa. Lalu yang terakhir adalah counseling facility, fasilitas counseling ya, jika ada di perusahaan itu seperti apa, adanya di mana, bagaimana cara untuk bisa mengakses fasilitas counseling itu. Ini konten dari induksi, program induksi ya, atau orientasi ya. Nah, itu terkait dengan orientasi atau induksi. Jadi karyawan baru itu harus diberikan pengenalan dan sosialisasi ya kepada lingkungan kerja maupun kepada rekan kerjanya. Nah, di bagian ketiga dari materi ini adalah tentang employee separation. Jadi masa kerja karyawan itu tidak selamanya, itu pasti ada batasnya. Nah, disinilah separation atau pemisahan itu terjadi ya. Jadi karyawan itu suatu saat pasti akan berpisah dengan perusahaan. Nah, seperti apa perpisahan atau ya perpisahan karyawan itu terjadi? Jadi employee separation is the discontinuation of his employment contract with the company. Jadi pemisahan karyawan adalah tidak dilanjutkannya kontrak kerja antara karyawan dengan perusahaan. The termination of employee services can be either voluntary or involuntary. Jadi keputusan untuk mengakhiri jasa atau kontrak dari karyawan itu bisa sukarela atau tidak sukarela ya. Voluntary or involuntary. Jadi bisa sukarela berasal dari inisiatif karyawan ataupun tidak sukarela karena dipaksa atau terpaksa ya. Jadinya karyawan mau nggak mau harus mengikuti. Nah, di sini ada beberapa bentuknya ya, ada retirement, ada resignation, discharge, layoff, dan lain-lain. Nah, ini satu hal penting yang harus disadari oleh bagian HR bahwa the employee separation should be well planned and reasonable. Jadi pemisahan karyawan itu harus direncanakan dengan baik dan masuk akal. Jadi tidak boleh tiba-tiba dan tidak ada pemberitahuan sebelumnya gitu. One must have a good experience post separation. As employees feedback build the company image among prospective candidate. Jadi karyawan itu harus mempunyai pengalaman yang baik ketika dia berpisah dengan perusahaan ya. Karena feedback dari karyawan itu akan berpengaruh terhadap image dari perusahaan itu sendiri untuk kandidat berikutnya. Jadi kalau perusahaan itu sering mem-PHK, mempecat karyawannya tanpa dengan cara yang kurang bagus ya, dengan cara yang tidak baik, dengan tanpa ada pemberitahuan, tanpa ada kompensasi yang layak dan segala macam, itu akan membuat image dari perusahaan itu akan jelek. Ya, jadi ini sangat penting ya. Proses pemisahan karyawan itu dilakukan dengan baik dan tidak melanggar hukum. Nah, seperti apa? Nanti kita lihat di slide berikutnya. Nah, di bagan ini kita bisa melihat bahwa employee separation itu terbagi dua. Tadi sudah disebutkan ada voluntary, ada involuntary. Yang voluntary artinya yang sukarela dilakukan yaitu yang paling umum itu resign ya atau quit. Jadi karyawan resign atas kemauan sendiri. Lalu ada retirement. Nah, pensiun ya, retirement ini pensiun itu bisa dua, ada pensiun yang memang sudah waktunya sesuai dengan umur dan ada yang voluntary. Nanti kita jelaskan di slide berikutnya ya. Nah, yang separation involuntary itu ada dismissal atau discharge. Ya, ini kayak PHK, pemutusan atau ini ya. Nanti kita bahas satu persatu seperti apa. Ada layoff, ada retrenchment, ada right sizing atau downsizing, ada compulsory resignation. Nanti kita lihat berikutnya. Penjelasan di masing-masing istilah ini. Nah, di berikutnya ada voluntary separation.
Jadi pemisahan sukarela ya. Nah, ini yang paling umum adalah resign or quit. Ini hal yang biasa sebenarnya. Jadi karyawan boleh mengundurkan diri, pindah bekerja ke tempat yang lain. Ya, dengan berbagai alasan yang di sini disebutkan, misalnya better career opportunities. Jadi ingin mencari peluang karir yang lebih baik, lalu kebijakan perusahaan, masalah kesehatan, terus ada relokasi, ada ketidakpuasan kerja dan sebagainya. Jadi alasan untuk resign atau berhenti bekerja itu banyak. Dan ini sudah, saya yakin semua kita sudah paham lah. Oke, berikutnya retirement. Jadi retirement ini pensiun ya. Nah, ini karena masalah umur bisa jadi, atau karena sukarela. Nah, kalau compulsory retirement, jadi pensiun yang memang wajib itu ketika sudah memasuki masa usia pensiun, dan itu berbeda-beda setiap perusahaan tergantung kebijakannya. Karyawannya dipensiunkan di usia berapa? Ada yang mungkin 55, ada yang 58, mungkin ada yang 60 dan lain sebagainya. Nah, tapi yang kedua nih, ada yang voluntary retirement scheme atau VRS ya. Nah, kalau VRS ini, employee can opt for retirement before reaching retirement age. Jadi karyawan bisa memilih untuk pensiun sebelum mencapai usia pensiun. Nah, ini ada juga disebut sebagai golden handshake scheme. Jadi biasanya nih perusahaan yang menawarkan ya. Perusahaan menawarkan ketika misalnya kelebihan tenaga kerja atau ada merger atau ada apa, maka perusahaan menawarkan kepada karyawan untuk pensiun dini ya, bahasa Indonesianya pensiun dini kepada karyawan. Tentu diberikan kompensasi yang bagus biasanya untuk mereka pensiun dini. Nah, ini silakan bisa dijadikan salah satu pilihan untuk karyawan untuk mengambil kesempatan pensiun dini sebelum waktunya ketika ya dapat penawaran yang bagus. Nah, perusahaan sendiri bisa jadi untung juga dengan adanya pensiun dini ini, karena perusahaan bisa menekan biaya tenaga kerja ya, dan bisa lebih memanage lagi tenaga kerjanya dan menangani bisnisnya dengan lebih baik. Nah, seperti itu. Jadi ada pensiun dini atau pensiun sukarela ya. Itu biasanya ada penawarannya dari perusahaan. Yang berikutnya adalah involuntary separation. Jadi pemisahan yang tidak sukarela ya, tapi dipaksa atau terpaksa. The employer terminate the services of their employee due to organizational reason. Jadi pemberi kerja atau perusahaan memberhentikan karyawannya karena alasan organisasi ya. Bisa macam-macam alasannya. Yang pertama, they may face up and down in the business cycle, difficulty in handling the workforce, and unprofessional behavior of the employees. Jadi yang pertama itu adanya ya naik turun dalam dunia bisnis ya. Jadi ketika perusahaan mengalami kerugian, krisis gitu, maka perusahaan bisa memberhentikan karyawan. Atau perusahaan mengalami kesulitan dalam menangani tenaga kerjanya ya, mungkin kelebihan surplus workforce ya, kelebihan tenaga kerja, bisa juga itu bisa caranya itu dikurangi. Atau yang terakhir adalah ketidakprofesionalan dari karyawan ya, karena karyawan yang membandel gitu, mungkin ada masalah-masalah dari sisi karyawannya, maka karyawan bisa diberhentikan ya, bisa diberhentikan. Dan itu juga sudah hal yang umum terjadi. Nah, ini yang pertama ya, di involuntary separation itu ada discharge and dismiss. Jadi kalau discharge or dismiss ini ya di PHK, dipecat gitu ya, karena mungkin pekerjaannya tidak sesuai ya. Lalu ada bad organizational behavior ya, karena perilakunya yang tidak bagus ya terhadap perusahaan, lalu absenteeism ya.
absennya banyak banyak bolongnya dan ya itu merugikan perusahaan. Maka ini bisa dilakukan. Jadi pemberhentian dengan ya boleh dikatakan ini pemberhentian ya, tidak dengan hormat gitu ya. Jadi kayak dipecat gitu karena biasanya masalah perilaku ya. Dan ini sebenarnya kurang bagus buat si karyawan itu sendiri karena kalau di discharge atau di dismiss dia diberhentikan karena alasan yang kurang bagus dan ini bisa mempengaruhi ke karirnya dia karena nanti tidak akan ya rekomendasinya jadi jelek ya karena dia punya pengalaman kerja yang kurang bagus. Nah, ini discharge atau dismiss karena kurang produktif biasanya si karyawannya kalau dilakukan langkah ini pemberhentian dengan tidak hormat. Yang berikutnya adalah layoff. Layoff ini a layoff is when an organization separate their employee for a short stretch of time. Jadi diberhentikan sementara atau dirumahkan istilahnya. Jadi istilahnya bisa macam-macam tapi ini sifatnya sementara ya kalau kayak gini. Dan the organization recall the employees after the layoff period is over. Jadi bisa dipanggil kembali. Ketika masa layoff-nya itu sudah selesai atau sudah dibutuhkan kembali, maka dia bisa dipanggil lagi oleh perusahaan. Jadi ini terjadi dalam ini periode tertentu saja ya. Misalnya karena orderan sepi, karena ada masalah, ada apa, akhirnya karyawan dirumahkan. Nah, ini biasanya masih tetap mendapatkan kompensasi ya. Nah, di sini ada tuh point to remember ya. The employee must receive compensation during the tenure of layoff. Ya, jadi masih tetap mendapatkan gaji atau kompensasi. It can be half the remuneration paid to the employee. Bisa juga bisa setengahnya misalnya. Atau berapa itu tergantung dari aturan di masing-masing negara ya. Jadi dia harus tetap dapat kompensasi selama masa layoff ini, masa pemberhentian sementara. Nah, ini juga terjadi sekarang di perusahaan Twitter ya. Ketika Elon Musk itu membeli Twitter, dia langsung memberhentikan sementara sebagian besar karyawannya. Kenapa? Karena Twitter dalam kondisi rugi ya. Jadi akan dilakukan pembenahan dan mereka sementara dirumahkan dulu dengan tetap mendapatkan kompensasi. Nah, ini jadi kuncinya adalah ini sementara dan harus ada kompensasi untuk karyawan. Oke, berikutnya adalah retrenchment. Nah, ini pemberhentian yang permanen ya karena alasan ekonomi dan perusahaan tidak akan memanggil kembali karyawan yang diberhentikan seperti ini ya karena ini mungkin memang alasan yang tidak bisa dihindari ya. Misalnya contoh alasannya kelebihan karyawan atau adanya perubahan ya dari tadi manual menjadi ke menggunakan mesin ya, otomatisasi misalnya. Adanya rasionalisasi, adanya penutupan departemen atau pengurangan permintaan produksi ya, atau order ya, atau kondisi ekonomi yang sedang jatuh. Nah, ini bisa terjadi PHK ya. Ini PHK ya, pemutusan hubungan kerja kalau bahasa Indonesianya yang dilakukan oleh perusahaan karena kondisi ekonomi atau kebijakan perusahaan ya. Nah, ini perusahaan harus meminta approval ya, persetujuan kepada pemerintah untuk melakukan PHK. Ini idealnya seperti itu. Jadi harus ada ini dulu pemberitahuan ke biasanya Dinas Tenaga Kerja ya. Supaya tidak menimbulkan masalah karena biasanya kalau PHK ini banyak kan ya, banyak karyawan yang di PHK gitu. Jadi bukan 1-2 orang seperti yang tadi ya karena ada kasus, tapi kalau ini PHK yang biasanya massal sifatnya. Dan di sini karyawan harus diberitahukan sebelumnya ya. Jadi harus ada pemberitahuan ke karyawan sebelumnya, mungkin sebulan sebelumnya atau beberapa minggu sebelumnya harus diberitahukan dulu supaya karyawan juga bersiap-siap ketika akan dilakukan PHK. Jadi tidak boleh mendadak ya. Yang berikutnya ada downsizing atau right sizing. Ini restrukturisasi ya, kalau bahasa ininya restrukturisasi. Kalau downsizing kan berarti dikecilkan struktur organisasinya, atau right sizing ya di apa namanya ya, disesuaikan ya organisasi dari perusahaan. Nah, ini
Penyesuaian organisasi ini atau restrukturisasi perusahaan itu bisa mengakibatkan juga adanya pemisahan atau ya pemberhentian dari karyawan. Yang terakhir adalah compulsory resignation ya. Jadi resign yang wajib gini. Bahasanya seperti itu. Jadi the employer may ask its employee to leave the organization or resign. The organization opt for obligatory resignation in critical situation and avoid dismissal. Jadi pemberi kerja bisa meminta karyawannya untuk meninggalkan perusahaan atau resign ya. Nah, kenapa? Karena perusahaan memiliki pilihan untuk mewajibkan resign dalam kondisi tertentu. Ya, dalam kondisi tertentu. Dan menghindari adanya pemberhentian sementara ya. Jadi daripada ini dia ya biasanya ini kondisi yang sangat spesial ya terjadinya kasus seperti ini gitu. Dan ini kalau ini berhasil artinya ini dijalankan ini tidak berpengaruh terhadap nama baik perusahaan karena perusahaan meminta dengan baik ya tentu biasanya ada kompensasinya juga, ada kompensasi yang bagus yang diberikan oleh perusahaan ya ketika karyawannya diminta untuk mengundurkan diri karena alasan tertentu. Biasanya perusahaannya mungkin sedang ada masalah atau sedang ada kondisi tertentu yang mewajibkan mereka untuk mengurangi karyawan gitu ya. Yang berikutnya itu employee separation process. Jadi untuk pemisahan karyawan ini itu harus ada prosesnya, tidak boleh tadi dadakan ya. Yang pertama adalah notifikasi ya, adanya notifikasi atau pemberitahuan. Both the company and the employee may send a notification to the HR department. Jadi yang kalau karyawan yang resign juga harus memberikan notifikasi terlebih dahulu ke bagian HR. Jadi tidak boleh karyawan juga resign dadakan. Begitu juga perusahaan ketika melakukan PHK dia tidak boleh dadakan juga. Dia harus memberitahukan sebelumnya ke bagian HR bahwa akan ada pemberhentian gitu. Lalu ada termination checklist. Nah, manajer harus mengumpulkan data, dokumen, dan properti dari karyawan. Jadi he must complete and submit the termination checklist. Jadi ada checklistnya yang harus diisi, apa saja yang harus dicek, diperiksa sebelum karyawan itu diberhentikan. Semuanya ya, datanya, dokumen, alat-alat kerja yang dipegang oleh karyawan, dan segala macam itu harus didata dan dicek oleh HR ya. Lalu yang terakhir adalah final payment. Jadi ada pembayaran terakhir, gaji terakhir karyawan itu bagaimana supaya atau kalau ada pesangonnya kapan dibayarkan dan segala macam kompensasi yang terjadi karena pemutusan kerja ini itu harus disiapkan dan diberikan sesuai dengan ketentuan ya. Jadi kapan, berapa besarnya, di mana gitu. Itu harus jelas ininya. Jadi jangan sampai pemberhentian karyawan itu menimbulkan masalah karena adanya ketidakjelasan masalah pembayaran kompensasi. Nah, ini harus tanggung jawab perusahaan ya untuk memberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berikutnya terakhir adalah bagaimana mengelola pemberhentian karyawan ini supaya tidak menimbulkan masalah di internal perusahaan itu sendiri. Nah, maka di sini ada metrik ya, performance replaceability strategy metric. Nah, ini di sini di garis horizontal yaitu replaceability ke ya ke, apa namanya? Kemampuan untuk menggantikan ya karyawan yang berhenti, lalu yang berikutnya terkait dengan performance. Jadi kalau ada karyawan yang high performer dan sulit untuk digantikan. Nah, ini strateginya adalah HR atau perusahaan harus menyiapkan develop
backup ya, menyiapkan backupnya dari awal. Jadi jangan sampai karyawan itu tidak punya backup ya. Lalu ada juga berikutnya average performer, performanya biasa aja karyawannya ini, tapi susah untuk digantikan. Maka sama, strateginya adalah menyiapkan backupnya. Nah, jadi karyawan-karyawan yang sulit digantikan itu harus ada backup, ya backup cadangannya. Jadi jangan sampai ada karyawan yang memiliki pekerjaan yang khusus tertentu dan dia sulit digantikan, itu nggak ada backupnya. Jadi ketika dia resign, itu perusahaan akan kerepotan. Nah ini harus berhati-hati ya. Lalu berikutnya ada yang easy to replace ya. Ini gampang digantikan karyawannya. Pekerjaannya tidak terlalu uh, sulit untuk digantikan oleh orang lain. Nah ini lebih mudah ya. Jadi bisa retain atau invest in employee. Jadi bisa dicarikan karyawan yang lain yang bisa menggantikan posisi dia. Jadi tidak terlalu repot di sini. Nah, yang repot itu adalah di sini yang difficult ya. Difficult to replace. Nah, ini perusahaan harus menyiapkan strategi untuk menggantikan karyawan yang resign atau diberhentikan karena suatu alasan. Oke, itu saja mungkin materi kita pada kesempatan kali ini tentang placement, penempatan, orientation atau induction ya, pengenalan dan juga pemberhentian karyawan. Jadi ini hal yang penting yang harus dikuasai oleh HR. Oke, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.